Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Kejagung masih menelusuri aliran dana dari kasus suap tersebut. Saat kasus ini disidangkan, M. Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Kejaksaan menemukan bukti bahwa Arif menerima suap sebesar 60 miliar rupiah dari pengacara agar 3 terdakwa korporasi tersebut bisa divonis lepas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat. Saat ini Kejagung masih mendalami apakah uang tersebut mengalir ke pihak lain atau tidak. Meski demikian, vonis yang diputuskan sesuai dengan yang diminta oleh para pengacara terdakwa. Itulah 3 majelis hakim. Apakah kemudian 3 majelis hakim mendapat itu atau tidak? Ini yang sedang kami dalami. Tapi yang pasti putusannya sesuai dengan yang diminta. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Arif diduga menerima suap 60 miliar rupiah sebagai pemulus untuk mengatur vonis lepas atau onslah terhadap 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng. Saat kasus ini bergulir, Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah barang bukti telah disita Kejagung, berupa uang tunai dari berbagai mata uang dan sejumlah mobil mewah. Mobil mewah yang disita diantaranya Ferrari, Nissan GT-R, hingga Lexus. 4 orang tersebut sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pusat, yang saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan aliran uang, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah menerima, diduga menerima uang tadi yang saya sampaikan sebesar 60 miliar rupiah untuk pengaturan putusan agar putusan tersebut dinyatakan onslah, di mana penerimaan itu melalui seorang panitera namanya BI. Berdasarkan hasil penyidikan dan barang bukti, keempat tersangka memiliki peran berbeda. Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap 60 miliar rupiah dari tersangka Marcella Santoso dan Arianto yang merupakan kuasa hukum korporasi. Uang diberikan melalui Wahyu Gunawan, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara yang berperan sebagai perantara suap dan gratifikasi dari Marcella dan Arianto kepada Muhammad Arif Nuryanta. Keempat tersangka ini kini telah ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kejaksaan Agung menemukan bukti bahwa Muhammad Arif Nuryanta menerima suap sebesar 60 miliar rupiah dari pengacara agar 3 terdakwa saat itu yang merupakan korporasi korupsi ekspor CPO bisa divonis lepas atau onslah. Kemana saja dana ini dialirkan dan berapa total barang bukti yang telah disita? Sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Pak Harli Siregar. Selamat petang Pak Harli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung saja nih, ini seberapa penting sebenarnya untuk mengungkap perkara ini dilakukan oleh jaksa, Pak Harli? Terima kasih Mbak Cynthia, saya kira pertanyaan ini sangat fundamental dan sangat baik ya. Kami perlu sampaikan begini, bahwa tentu bagi jaksa bahwa pengungkapan
kasus ini atau perkara ini sangat penting mengingat bagaimana menegakkan kedaulatan hukum, kedaulatan negara, dan kepentingan masyarakat luas. Mbak Cynthia, saya mau sampaikan, yang pertama kita flashback ke belakang, ya, bagaimana masyarakat mengalami keresahan karena adanya kelangkaan kebutuhan minyak goreng pada saat itu. Betul. Dan ini ya ditegakkan oleh jaksa, dibawa, disidik, ya kemudian dibawa ke pengadilan, dan para pelaku ketika itu terkait dengan hak-hak negara itu tidak bisa dimintakan karena kenapa? Karena mereka katanya pada posisi di luar sistem. Oleh karenanya dibebankan kepada korporasi. Nah, kemudian dalam perjalanannya bahwa jaksa kemudian melakukan penyidikan terhadap beberapa korporasi ini dalam rangka bagaimana menegakkan kedaulatan hukum dan kepentingan negara serta masyarakat itu untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu. Nah, di dalam tuntutan jaksa penuntut umum, kalau tidak salah itu sekitar 17 triliun kalau di total dari 3 korporasi, 14 miliar, 14 triliun, dan 11 triliun, dan 4 triliun lebih. Nah, ternyata kita lihat sekarang bahwa apa yang terjadi, seharusnya negara bisa mendapatkan hak-haknya, pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari pemulihan, justru di tingkat pengadilan ini dionslah. Artinya apa? Bahwa dari pelakunya juga tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap kerugian keuangan negara, bahkan ke korporasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak logis. Ini saya kira yang harus dipahami oleh masyarakat dan siapa saja, bagaimana hukum itu harus kita fungsikan dalam rangka menjaga kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua, tentu kalau seperti ini yang selalu terjadi, maka ini akan bisa menjadi satu presiden buruk. Karena kenapa? Saat ini penegakan hukum ini kan tidak hanya kita lakukan terhadap orang, tetapi juga korporasi. Korporasi, betul. Ya, di banyak perkara-perkara lain begitu. Ya, jadi saya kira itu menjadi ingatan ya bagi siapa saja ya supaya berhenti melakukan cara-cara seperti ini. Artinya mari kita menegakkan hukum ini supaya negara bisa kita jaga. Pak Harli, lalu dari kasus ini sendiri, apakah hakim-hakim setidaknya kalau nggak salah ada 3 majelis hakim yang ditunjuk, apakah akan diperiksa juga, dan dari 3 majelis hakim ini apakah termasuk M. Arief saat itu? Nah, jadi kalau yang ketua sekarang, dia posisinya kan wakil ketua, ya. Nah, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, jadi yang bersangkutan yang menunjuk ke majelis hakim. Dan saat ini 2 orang dari majelis itu sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nah, kita sedang menunggu 1 orang lagi, ya, 1 orang lagi, dan kita mengharapkan jika hari ini yang bersangkutan datang, tentu kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Ini kalau dari total nilai barang bukti yang sudah disita berapa ini Pak Harli? Selain ada mobil dan juga uang yang disita dalam bentuk beberapa mata uang ya? Ya, jadi baik Mbak Cynthia, memang saat ini penyidik sedang terus melakukan perhitungan karena hingga saat ini kan penyidik masih juga berada di lapangan melakukan upaya-upaya penggeledahan di berbagai tempat di beberapa provinsi. Ya, jadi barang buktinya terus mengalir, dan seperti yang sudah diberitakan tadi, memang saat ini ada uang baik dalam bentuk mata asing maupun dalam rupiah, ya, yang digeledah, didapatkan, disita dari baik para tersangka yang sudah ditetapkan maupun dari beberapa tempat rumah, termasuk dari pengacara yang sudah ditetapkan juga menjadi tersangka. Dan saat ini kita juga sedang menunggu ya hasil dari penggeledahan di berbagai tempat itu, dan pada saatnya nanti tentu akan kami update, akan kami rilis seperti apa terkait dengan barang bukti yang telah kita sita. Kalau Pak M. Arief ini menerima uang suap sebanyak 60 miliar rupiah ini diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau seperti apa? Dan apakah dengan cara ditransfer atau seperti apa nih Pak Harli berdasarkan penyelidikan sementara? Nah, tentu penyidik kan sudah memiliki kecukupan bukti terkait itu ya, sebagai keterangan yang sudah disampaikan,
ada yang menerima, ada yang memberikan, dan termasuk ketika yang bersangkutan menerima itu dari seseorang. Tentu kalau melihat itu kan kita lebih melihat kepada pola yang hand by hand ya. Nah, jadi bagaimana nanti penelusuran lanjutannya, karena seperti ketika dilakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan kan di satu tempat itu justru ya ditemukan juga uang hampir mungkin lebih dari 1 miliar dalam bentuk mata asing. Jadi ini yang sekarang terus dikerjakan oleh penyidik, mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin dengan bagaimana mengungkap ini supaya lebih terang. Kami juga ingin kembali mengkonfirmasi Pak Harly, apakah hakim-hakim dari 3 majelis ini atau mungkin ada hakim-hakim lain yang diduga terlibat saat ini sedang menjalani pemeriksaan atau seperti apa? Siapa saja pihak-pihak yang saat ini diperiksa Kejagung? Nah, justru itu, jadi Mbak, sekarang kan majelis hakimnya itu 2 anggota itu sedang kita periksa. Nah, tentu nanti kita harapkan apakah bagaimana keterangan para yang bersangkutan ini terkait dengan penerimaan yang diduga sampai 60 miliar ini, bagaimana aliran ke mereka, atau memang ini masih berhenti pada pihak tertentu, atau katakanlah tersangka yang sudah ditetapkan, atau memang semua ini ikut menikmati, karena hukumnya kan bahwa majelis hakim ini juga sudah memutuskan namanya menyatakan onslah. Nah, cuma apakah hearingnya ini penyerahannya sudah selesai atau belum? Nah, ini sekarang yang terus digali oleh penyidik. Didalami terus. Terima kasih Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Pak Harly Siregar, sudah memberikan informasi di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Pak Harly, selamat sore.